Halo para pendengar setia dari podcast Immanuel. Kita jumpa kembali di seri kedua atau part kedua dari tema besar kita adalah apakah mukjizat masih ada. Di part yang pertama saya sudah menjelaskan kepada kita bahwa mukjizat itu masih ada, yang didasari dari pemahaman kita, saudara pendengar, dari kebenaran firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita dari 1 Korintus dalam pasalnya yang ke-12 ayat 9 sampai 10. Dan bagian firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa karunia itu datang dari Roh. Roh mengaruniakannya kepada orang yang sudah percaya. Saudara pendengar, saya tekankan di sini, hanya orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus yang akan menerima karunia dari Roh itu. Di luar dari itu, maka manusia itu tidak mendapatkan karunia dari Roh. Dan karunia yang diberikan oleh Roh kepada setiap orang percaya itu berdasarkan kerelaan Roh itu sendiri. Karena dia melihat bahwa kehidupan orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan termasuk Roh Kudus bisa memberikan sesuai dengan kerelaannya karunia berbuat mukjizat. Nah, jadi saudara pendengar podcast Immanuel yang setia, kalau kita kembali kepada pertanyaan dasar kita dari tema kita, apakah mukjizat masih ada? Maka jawabnya adalah masih ada. Ya, saudara pendengar podcast yang setia, hari ini di dalam part yang kedua ini menjadi lanjutan dari tema besar kita bicara tentang mukjizat. Yang menjadi pertanyaannya adalah sampai kapan mukjizat itu ada? Saudara pendengar, sampai kapan mukjizat itu ada? Saya mau katakan kepada kita semua yang mendengarkannya, sampai kapanpun ketika Tuhan mau, maka mukjizat itu bisa ada. Ketika Tuhan mau berbagi mukjizat itu kepada kita. Jadi sampai kapanpun. Sehingga sahabat pendengar, kita manusia tidak paham betul kapan mukjizat itu akan berhenti. Akan tetapi oleh karena mukjizat itu datangnya dari Tuhan, dikerjakannya oleh Tuhan dan oleh kehendak Tuhan, maka kalau kita bertanya sampai kapan mukjizat itu ada, sampai kapanpun ketika Tuhan mau berbagi mukjizat kepada kita. Namun selanjutnya saya mengajak kita berpikir, sahabat pendengar. Apakah mukjizat itu harus ada? Bagi sahabat pendengar yang setia, menurut sahabat pendengar, apakah mukjizat itu harus ada? Apakah sahabat pendengar saat ini sedang menantikan mukjizat itu ada dalam kehidupanmu? Apakah mukjizat itu bisa dipaksakan? Sahabat pendengar yang terkasih, mukjizat itu ditentukan oleh Tuhan dan bukan oleh kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang beriman justru kita menunggu keputusan Tuhan. Apakah Tuhan akan membagikan mukjizat itu kepada kita, atau Tuhan tidak membagikan mukjizat itu kepada kita? Hal ini didasari kepada pemahaman kita bersama, sahabat pendengar, bahwa mukjizat itu ditentukan oleh Tuhan. Itu karya Tuhan.
Mukjizat itu menyatakan kehendak Tuhan dan bukan kehendak manusia. Bahkan seorang yang sudah percaya itu memiliki jabatan tinggi dalam sebuah gereja sekalipun tidak punya kuasa untuk menentukan kapan mukjizat itu harus ada. Namun kita sebagai orang percaya, orang beriman yang kepada Kristus, yang mempercayai mukjizat itu masih ada, maka kita tidak perlu memaksa Tuhan. Orang yang memaksa Tuhan supaya Tuhan berbuat mukjizat sesuai dengan kemauan dirinya, diri kita sebagai manusia, itu adalah sebuah bukti bahwa orang itu tidak beriman. Jadi di dalam penantian kita, sahabat pendengar, mukjizat itu harus ada atau tidak, itu berkaitan dengan iman saudara, iman kita. Kalau engkau beriman dan percaya mukjizat masih ada, dan mukjizat itu di dalam kuasa tangan Tuhan, maka tidak perlu kita memaksa Tuhan untuk berbuat mukjizat. Nah, sahabat pendengar, kalau hari ini sahabat pendengar merasakan bahwa hidup saudara membutuhkan mukjizat yang sesegera mungkin, yang barangkali dalam pergumulan sahabat pendengar bahwa sahabat pendengar membutuhkan mukjizat kesembuhan terjadi atas diri sahabat pendengar, atau atas sahabat saudara, atau orang tua saudara, mari di dalam mempercayai mukjizat itu masih ada, kita menantikan keputusan Tuhan untuk menyatakan mukjizatnya. Jadilah orang yang beriman, bukan menjadi orang yang tidak beriman. Orang yang memaksa Tuhan adalah orang yang tak beriman. Tetapi orang yang menanti dengan sabar keputusan Tuhan adalah orang beriman. Kiranya di dalam pengharapan penantian kita, sahabat pendengar, akan mukjizat itu terjadi di dalam kehidupanmu. Engkau tetap di mata Tuhan sebagai orang yang beriman, yang mempercayai waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik ketika Tuhan memutuskan untuk berbagi atau membagikan mukjizat itu kepada kita. Ya, sahabat pendengar, sedemikian di dalam part yang kedua ini yang mau saya bagikan kepada sahabat pendengar. Dan nantikan di dalam part yang ketiga, pertanyaan saya yang akan saya bahas nanti kepada kita semua adalah, bisakah setan membuat mukjizat? Bisakah setan membuat mukjizat? Nah, sahabat pendengar, mari tetap setia di podcast Immanuel untuk sahabat pendengar memperoleh pemahaman yang benar dan luas untuk memahami tentang mukjizat itu. Kita jumpa kembali di bagian part yang ketiga dari tema besar kita, bicara tentang mukjizat. Kiranya tema ini dan penjelasan saya kepada kita sahabat pendengar merasakan terberkati. Biarlah kalau pada hari ini sahabat pendengar membutuhkan mukjizat Tuhan, nyatakan dalam doamu, nantikan Tuhan dengan iman yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.